Welcome to our channel. Persoalan dan krisis sampah sedang dialami dunia. Selamat berjumpa di acara khusus Ngupas, ngobrol upaya penanggulangan sampah. Saya Asep Barajadi dari Matmus Sunda TV bersama Kang Iwan Sulistiawan, Ketua Bank Sampah Lacak 1 Lampegan, Majalaya. Selamat sore, ketemu lagi di acara Ngupas, ngobrol upaya penanggulangan sampah. Ya kan, selamat sore, sehat kan? Ya, alhamdulillah. Kang Iwan, ini masalah sampah ini masalah yang sangat krusial. Banyak dibicarakan di mana-mana, bahkan orang masuk penjara, terutama pejabat hanya gara-gara sampah. Nah, sampah itu menurut pemikiran orang awam itu kan sampah sesuatu yang tidak berguna. Nah, bagaimana pandangan Akang sebagai ketua Bank Sampah Lacak 1 yang katanya bisa membuatkan sampah itu menjadi berkah? Itu bagaimana tuh Kang Iwan? Berbicara sampah sebenarnya berbicara keberkahan, Kang. Oh, begitu ya. Soalnya dari sampah ada nilai ekonomi yang sangat tinggi apabila itu bisa diolah dan dimanfaatkan secara langsung. Nah, saya sendiri punya moto, Kang, bahwa sampah itu adalah sarana mencari pahala untuk akhirat. Oh, bisa begitu ya? Ya bisa, itu arti dari kepanjangan sampah itu sendiri, Kang. Jadi ya seperti yang Akang sampaikan tadi, ada beberapa pejabat karena sampah sampai di penjara itu adalah karena dari sampah mereka dapat duit. Nah, jadi mari kita bersama-sama mengurangi sampah untuk menjadi berkah, membawa ekonomi dan kesejahteraan buat keluarga kita. Nah, mungkin pandangan saya untuk itu. Nah, tadi kan katanya sampah itu jalan menuju surga untuk mendapatkan pahala, itu bagaimana itu? Menarik tuh. Jadi sesuai dengan arti kepanjangan sampah itu sendiri, maka kita menurut orang Islam di hadis juga ada mengatakan bahwa apabila kita membuang satu ranting sampah di jalan maka pahalanya bertambah. Apalagi kalau kita bisa kelola dan memanfaatkan sampah. Nah, sampah yang sebenarnya adalah sampah organik, kan. Selama sampah organik tidak terselesaikan, tidak pernah diolah, tidak akan pernah selesai masalah sampah itu. Oh, begitu ya? Iya. Umumnya kan ibu rumah tangga atau dimanapun ya, kita itu sampah itu biasanya dicampurkan. Ya, sampah apa saja ya umumnya ya. Nah, ada sampah organik, ada juga sampah bekas-bekas bungkus-bungkus ya, campur-campur tuh di rumah. Nah, itu bagaimana pengolahan sampah dari rumah itu yang baik itu seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang tentang nomor 18 tahun 2008, Kang, bahwa setiap warga negara masyarakat wajib untuk mengolah sampahnya. Nah, seperti yang akan sampaikan, nah, disinilah kelemahan kita, kan, sebagai warga negara tidak pernah memperhatikan gimana tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Cuma kadang-kadang yang didengar oleh pemerintah adalah ayo kita pilah dan pilih sampah, tetapi setelah masyarakat memilah dan dibuang ke halaman atau diangkut oleh petugas, sampah itu kan tercampur lagi di armadanya. Jadi mari dari sekarang kita laksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, pilah dan pilih sampah, dan mudah-mudahan juga pemerintah akan mengatur jadwal pembuangan sampahnya, pengangkutan sampahnya, kan. Misalnya hari Senin untuk pengangkutan sampah organik, Selasa penyangkutan sampah organik. Nah, dengan cara begitu mungkin tidak ada lagi pencampuran sampah itu walaupun sudah dilakukan pemilahan. Mungkin itu, kan. Oh, jadi dia mulai dari rumah tangga ya, Kang ya. Jadi sampah itu sebaiknya dipilah, kemudian baru diangkut dan bagusnya dijadwal ya. Nah, bagaimana itu, Kang? Salah satu contoh misalkan sampah organik itu kira-kira bisa jadi apa aja tuh, Kang? Nah, kalau kita berbicara sampah organik itu banyak sampah organik yang bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan kesehatan bagi di rumah tangga, untuk kesehatan orang manula, anak-anak, dan ibu-ibu hamil serta menyusui. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Kang. Setiap rumah tangga pasti menghasilkan kulit telur, Kang, ya. Oh, pasti, betul. Kulit telur adalah salah satu limbah yang terbuang yang sulit terurai dan akan menyebabkan bau apabila tidak diolah. Sebenarnya apabila kita mau melaksanakan mengolah limbah kulit telur tersebut, itu sangat bermanfaat sekali, Kang. Untuk ibu hamil memperkuat penumbuhan gigi dan penguatan tulang, untuk anak-anak balita pertumbuhan tulang dan gigi, untuk kaum manula mencegah osteoporosis. Jadi tidak ada sampah yang tidak bernilai untuk sampah organik itu, kan. Oh, jadi sampah itu sebetulnya apapun bisa bermanfaat ya. Salah satu diantaranya tadi cangkang telur ya. Betul. Cangkang telur. Betul. Karena itu bisa
didaur ulang misalnya, diproduksi kemudian bisa menjadi asupan gizi ya kan? Bisa, terutama untuk kebutuhan kalsium tubuh Kang, baik itu ibu hamil, anak bayi, lalu balita, termasuk manula juga. Nah, jadi sangat sayang lah apabila kulit telur itu dibuang berjemaah. Itu kalau kita berbicara dari untuk segi kesehatan, tapi kalau untuk berbicara untuk teknik, berbicara dari sudut pertanian perkebunan juga bermanfaat untuk pupuk. Nah, kira-kira produk sampah itu kalau untuk pupuk itu dari jenis apa itu yang baik menurut Kang Iwan? Kalau untuk pupuk semua bahan organik, terutama limbah-limbah sayuran, terutama limbah pasar itu sangat bagus untuk pupuk Kang. Karena di situ ada unsur hara yang terpenuhi, terutama dari sayuran, buah-buahan. Nah, tapi dalam hal ini kita memang agak sulit Kang untuk melakukan hal tersebut karena ada satu peraturan regulasi pemerintah untuk melakukan pengolahan sampah secara besar. Itu ada undang-undang yang harus kita tempuh dalam perizinan dan lain. Jadi sebenarnya marilah kita bangun kebersamaan untuk memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi dan menunjang pendapatan keluarga baik dalam skala rumah tangga maupun skala besar, RT, RW itu bisa diselesaikan. Tidak ada sampah yang tidak membawa berkah. Oh begitu ya. Jadi tidak ada sampah yang tidak membawa berkah. Betul sekali. Termasuk sampah-sampah yang sudah bau itu? Ya, termasuk. Nah, jadi semakin bau, sampah itu semakin tinggi manfaatnya buat kalau kita berbicara untuk pupuk Kang ya. Nah, kenapa apa? Di situ sudah terpenuhi lah unsur haranya. Jadi malah ini kita baru coba Kang, mudah-mudahan bisa diterapkan di Masjid Sunda TV ini dengan teknologi baru Kang ya yang kita ciptakan. Kita akan coba laksanakan di beberapa daerah, yaitu pemanfaatan sampah organik untuk budidaya ikan belut Kang. Oh iya? Iya. Oh itu belut tuh bisa dibudidayakan? Bisa dibudidayakan. Nah, jadi setiap ibu-ibu rumah tangga dia akan mendapatkan penghasilan dari sampah yang dia buang dengan upaya budidaya ikan belut di setiap perumahan atau misalnya anggap satu komplek Kang ya. Ada 10 rumah kita taruhlah untuk budidaya belut 2 drum. Nanti ibu-ibu buang sampahnya ke drum itu sebagai pakan belut. Nanti ibu-ibu sampahnya kita hargain per kilo sekian, hasil panennya juga dia dapat bagian. Itulah salah satu contoh untuk keberkahan dalam olah sampah. Jadi bisa memanfaatkan lahan kecil ya? Betul. Tidak harus memiliki lahan besar ya? Iya betul. Selain budidaya belut misalkan, apalagi tuh? Nah, selain budidaya belut Kang ya, ini kalau kita berbicara skala besar, kan selama ini kita tahu bahwa untuk olah sampah organik yang sebagai biang kerok sampah yang tidak pernah terselesaikan, yaitu sampah organik adalah pembuatan untuk pupuk Kang. Cuma, nah dalam hal ini alhamdulillah kita mungkin dengan Masjid Sunda TV akan mengembangkan pemanfaatan sampah organik skala besar untuk menjadi pupuk dengan teknologi sederhana yang bisa 1 hari jadi Kang. Oh gitu? Ya. Nah mungkin selain dari untuk pupuk juga yang dalam skala besar kita bisa bikin material bangunan juga dari sampah organik. Nah jadi banyaklah cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik. Ya, mari kita bersama-sama memanfaatkan sampah organik sebagai sumber pendapatan baik itu ibu rumah tangga, RT, RW dan lain-lain. Nah itu tadi katanya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Iya. Nah itu seperti apa contohnya? Jadi dalam hal ini Kang, dalam hal ini sampah organik sebenarnya kita tidak berbicara untuk satu bahan bangunan aja Kang ya. Karena di sini sampah kita harus bentuk jadi serbuk Kang. Nah mungkin teknologi ini belum ada yang memanfaatkan itu. Sampah jadi serbuk? Iya. Jadi ada alatnya tentunya. Nah, dalam hal ini teknologi ini sederhana Kang. Kita pernah laksanakan itu, mungkin akan berjalan di beberapa daerah. Mungkin ada salah satu daerah yang sudah memanfaatkan sampah organik jadi material bangunan, dia bikin sebagai bata interlock. Itu ada satu daerah di daerah Tangerang Selatan Kang. Nah jadi marilah Kang kita seperti semboyan kita bahwa kita adalah ngupas, ngobrol upaya penanggulangan sampah. Tidak ada sampah yang tidak bernilai. Ya. Itu intinya. Sangat menarik sekali obrolan kita kali ini dengan Kang Iwan Sulistiawan.
Pemirsa, obrolan ini tentunya semakin menarik, tapi waktu yang membatasi kita. Sampai jumpa nanti dengan episode ngupas yang berikutnya, ngobrol upaya penanggulangan sampah bersama Kang Iwan dan Asep Adi Barajati. Sampai jumpa, Kang. Sampai jumpa, selamat sore, sehat selalu. Berkontribusi terhadap sampah plastik.